Halo, selamat datang kembali di saluran kita. Pernahkah Anda memikirkan seberapa anehnya kehidupan di bumi ini? Terutama di bawah permukaan laut yang gelap dan dingin. Hari ini, kita akan membahas makhluk yang tampaknya datang dari planet lain. Makhluk itu adalah gurita. Dan mereka adalah master penyamaran, pemecah kode, dan yang paling menarik, anomali biologis. Bayangkan ini. Seekor gurita memiliki 3 jantung. 3! Dan lebih mengejutkan lagi, mereka tidak memiliki darah merah seperti kita. Darah mereka, faktanya, berwarna biru. Ini bukan fiksi ilmiah, teman-teman. Ini adalah biologi murni. Dan dalam video panjang ini, kita akan membedah setiap detailnya. Memahami mengapa evolusi memilih jalur yang begitu radikal untuk cephalopoda ini. Mari kita mulai dengan fakta yang paling mencengangkan. 3 jantung. Bagaimana mungkin sistem 3 jantung ini bekerja dan apa fungsinya masing-masing? Jantung manusia bekerja keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gurita, dengan sistem peredaran darahnya yang tertutup, membagi tugas ini menjadi 3 bagian spesifik. 2 dari jantung tersebut disebut jantung brankial. Brankial merujuk pada insang atau gil. Jadi, tugas utama mereka sudah jelas. Jantung bransial bertugas mendorong darah ke insang. Ini adalah tahap kritis di mana darah mengambil oksigen dari air laut. Mereka memastikan darah yang kurang oksigen atau terdeoksigenasi mendapat dorongan yang kuat untuk melewati jaringan insang yang halus, memaksimalkan penyerapan oksigen. Ini adalah langkah pertama yang vital dalam rantai efisiensi oksigenasi gurita. Tanpa dorongan ini, mereka tidak akan mampu bertahan di lingkungan yang menuntut seperti lautan. Setelah darah melewati insang, darah tersebut sudah kaya akan oksigen. Tapi darah itu tidak bisa langsung dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung branchial. Disinilah jantung ketiga mengambil alih. Jantung ini disebut jantung sistemik. Sistemik karena ia melayani sistem tubuh secara keseluruhan. Jantung sistemik bertugas memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh organ vital gurita, termasuk otaknya yang luar biasa dan tentakelnya yang penuh otot. Tapi mengapa 3 jantung? Mengapa tidak 1 jantung yang kuat, seperti kita? Jawabannya terletak pada fisika cairan dan evolusi unik mereka. Sistem peredaran darah yang tertutup menciptakan hambatan besar. Setelah darah melewati insang, setelah didorong oleh jantung branchial, tekanan darahnya turun drastis. Jika hanya ada 1 jantung, darah yang teroksigenasi akan sangat lambat mencapai seluruh tubuh, membuat gurita menjadi lamban dan rentan. Jantung sistemik berfungsi sebagai pompa pendorong kedua. Ia menerima darah yang sudah dibersihkan dan memberinya dorongan baru untuk sirkulasi tubuh. Ini adalah adaptasi yang brilian, memastikan kecepatan metabolisme yang tinggi dapat dipertahankan, terutama saat gurita harus bergerak cepat untuk berburu atau melarikan diri. Namun, sistem ini memiliki kelemahan yang menarik. Saat gurita berenang intensif, jantung sistemik yang bertanggung jawab atas seluruh sirkulasi tubuh berhenti berdetak. Ya, Anda tidak salah dengar, jantung utama mereka berhenti. Ini berarti gurita tidak bisa mempertahankan aktivitas aerobik yang tinggi dalam waktu lama. Mereka adalah sprinter, bukan pelari maraton. Mereka mengandalkan gerakan jet propulsion cepat dan kemudian kembali ke pergerakan merayap yang lebih hemat energi. Jadi, kita telah melihat bahwa ketiga jantung itu adalah solusi cerdas untuk masalah tekanan darah rendah yang timbul setelah oksigenasi di insang. 2 jantung branchial mendorong darah ke depan. Jantung sistemik mendorong darah ke belakang. Sebuah sistem yang kompleks namun harmonis. Sekarang mari kita pindah ke bagian kedua dari misteri gurita, darah biru. Ini mungkin terlihat seperti detail kecil, tapi ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Darah kita merah karena mengandung protein berbasis besi yang disebut hemoglobin. Zat ini mengikat oksigen dan memberikan warna merah saat teroksigenasi. Gurita tidak menggunakan hemoglobin. Mereka menggunakan protein pernapasan yang sama sekali berbeda, hemosianin. Hemosianin tidak menggunakan besi. Hemosianin menggunakan tembaga. Ya, tembaga atau cuprum yang disingkat Cu. Ketika tembaga dalam hemosianin berikatan dengan oksigen, ia memancarkan warna biru kehijauan yang menakjubkan.
Inilah alasan mengapa darah gurita terlihat biru. Tapi mengapa? Mengapa evolusi gurita menghasilkan sistem yang sangat berbeda dari vertebrata dan banyak invertebrata lainnya? Jawabannya terletak pada lingkungan ekstrim di mana gurita sering hidup dan berburu. Mereka seringkali berada di habitat laut yang dingin dan kekurangan oksigen. Dan disinilah keunggulan hemosianin bersinar. Hemosianin jauh lebih efisien daripada hemoglobin dalam mengangkut oksigen pada kondisi suhu rendah dan tekanan parsial oksigen yang rendah. Bayangkan Anda berada di kedalaman di mana setiap molekul oksigen sangat berharga. Hemosianin seperti magnet yang sangat kuat, menarik setiap jejak oksigen yang ada. Faktanya, hemosianin dapat membawa sekitar 40% lebih banyak oksigen daripada hemoglobin dalam kondisi yang sama-sama dingin dan minim oksigen. Kemampuan luar biasa ini memungkinkan gurita mempertahankan tingkat metabolisme yang tinggi, memungkinkan mereka berpikir cepat, bergerak cepat, dan tetap cerdas, bahkan di perairan yang paling menantang. Tanpa darah biru berbasis tembaga ini, kehidupan gurita akan jauh lebih sulit. Mereka akan lebih lambat dan tidak mampu melakukan aksi penyergapan cepat yang menjadi ciri khas mereka. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk darah biru ini. Hemosianin sangat sensitif terhadap perubahan keasaman atau pH air. Jika pH air laut turun, seperti yang terjadi dalam kondisi pengasaman laut, hemosianin kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk mengikat oksigen. Ini adalah masalah lingkungan yang serius. Jika lautan terus menjadi lebih asam, gurita dan sefalopoda lainnya akan menghadapi kesulitan pernafasan yang masif. Jadi, darah biru adalah berkah evolusioner dalam kondisi dingin dan rendah oksigen, tetapi juga merupakan kerentanan besar terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Mari kita rangkum perbandingan singkat. Hemoglobin berbasis besi, efisien di darat dan suhu hangat, menghasilkan darah merah. Hemosianin berbasis tembaga, superior di suhu dingin atau rendah oksigen, menghasilkan darah biru. Kedua sistem ini, 3 jantung dan darah biru, bukanlah kebetulan. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama, bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan gurita yang sangat aktif. Bayangkan skenarionya, gurita bersembunyi di perairan dingin yang dalam, oksigen sangat terbatas, hemosianin bekerja keras menarik oksigen. Ketika gurita melihat mangsa, ia harus bertindak cepat. 2 jantung brankial memberi dorongan darah ke insang untuk oksigenasi maksimal. Darah biru yang teroksigenasi kemudian dengan cepat disalurkan ke jantung sistemik, yang memompanya ke otot-otot untuk serangan jet propulsion. Sinergi ini memungkinkan ledakan aktivitas yang diperlukan untuk bertahan hidup sebagai predator puncak tanpa tulang di lautan. Mari kita eksplorasi lebih jauh mengenai tekanan darah. Jantung branchial harus memompa dengan tekanan yang cukup rendah agar tidak merusak jaringan insang yang sangat halus. Tekanan rendah ini efisien untuk pertukaran gas, tetapi tidak memadai untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh gurita yang besar. Inilah mengapa peran jantung sistemik sebagai booster kedua sangat krusial. Ia mengambil alih tugas pemompaan bertekanan tinggi. Ini mirip dengan memiliki 2 pompa sirkulasi yang terpisah di rumah Anda. Satu untuk memanaskan air, dan yang lain untuk mendorong air ke keran di lantai atas. Kita juga harus ingat bahwa gurita adalah moluska, saudara jauh dari siput dan kerang. Sebagian besar moluska memiliki sistem peredaran darah terbuka. Sistem terbuka berarti darah atau hemolimf mengalir ke dalam rongga tubuh dan secara langsung memandikan organ. Ini tidak efisien. Gurita, sebagai predator yang sangat aktif, berevolusi ke sistem peredaran darah tertutup, mirip dengan ikan dan mamalia, demi efisiensi energi yang jauh lebih baik. Namun, evolusi mereka ke sistem tertutup ini tetap membawa sisa-sisa struktural yang memerlukan solusi 3 jantung untuk mengatasi masalah tekanan darah. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengagumi hemosianin. Selain efisien di suhu dingin, hemosianin juga memiliki fungsi kekebalan tubuh. Protein berbasis tembaga ini ternyata membantu gurita melawan infeksi bakteri dan virus. Ini adalah fungsi ganda yang luar biasa. Jadi, darah biru tidak hanya mengangkut oksigen,
tetapi juga menjaga gurita tetap sehat di lingkungan laut yang seringkali penuh patogen. Bahkan, ada penelitian yang mencoba mensintesis hemosianin gurita untuk aplikasi medis manusia, terutama sebagai pembawa oksigen yang potensial. Ini menunjukkan betapa berharganya solusi evolusioner gurita ini, bahkan bagi biologi di luar lautan. Kembali ke masalah 3 jantung dan efisiensi. Ingatlah bahwa gurita menghabiskan banyak waktu bersembunyi. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena mereka sangat efisien dalam berburu. Mereka menunggu. Ketika kesempatan muncul, mereka meledak dalam kecepatan, didorong oleh oksigenasi maksimal dan jantung sistemik yang bekerja penuh. Ketika mereka melakukan jet propulsion, kontraksi otot yang kuat di sekitar jantung sistemik dapat membuatnya berhenti berdetak. Ini adalah trade-off evolusioner. Mereka tidak bisa berlari terlalu lama, karena tekanan yang dihasilkan oleh pergerakan cepat justru menghambat pompa darah utama. Ini adalah alasan mengapa taktik berburu gurita adalah serangan singkat, diikuti oleh periode pemulihan yang cepat. Lalu, bagaimana dengan 2 jantung branchial? Mereka relatif kurang terpengaruh oleh gerakan cepat, karena fokus mereka hanya pada peredaran darah melalui insang. Namun, penting untuk ditekankan bahwa semua gurita, termasuk spesies raksasa Pasifik Utara, memiliki konfigurasi 3 jantung yang sama. Sistem ini telah teruji oleh waktu dan terbukti menjadi solusi yang sangat sukses bagi kelompok Cephalopoda, termasuk cumi-cumi dan sotong. Mari kita bahas lagi tentang tembaga. Tembaga dalam hemosianin sangat berharga bagi gurita, sehingga mereka memiliki mekanisme konservasi tembaga yang sangat ketat. Jika pasokan tembaga dalam makanan mereka berkurang, kemampuan mereka untuk menghasilkan hemosianin akan menurun, dan efisiensi oksigenasi mereka akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup gurita bergantung pada ekosistem yang sehat yang menyediakan mineral penting ini. Bahkan, warna biru darah mereka tidak selalu sama. Ketika darah gurita tidak beroksigen, ia hampir tidak berwarna atau sedikit pucat. Hanya ketika hemosianin berikatan dengan oksigen, diinsang, didorong oleh jantung branchial, barulah warna biru cerah itu muncul. Bayangkan jika kita bisa melihat darah biru beroksigenasi itu di dalam tubuh gurita. Ini akan menjadi pemandangan yang fantastis, sebuah sirkuit biru yang hidup. Fakta anatomi ini juga menjelaskan mengapa gurita cenderung tetap berada di dekat dasar laut atau tempat berlindung. Ini berkaitan dengan kebutuhan jantung sistemik mereka. Pergerakan yang santai memungkinkan jantung utama mereka berdetak tanpa gangguan, memastikan suplai oksigen yang stabil ke otak yang terkenal cerdas. Kecepatan dan daya tahan tidak selalu menjadi prioritas gurita. Kecerdasan, kamuflase, dan efisiensi metabolisme adalah kartu truf mereka. Namun, tunggu sebentar. Kita sudah membahas 3 jantung, darah biru, dan peredarannya. Tapi sistem peredaran darah gurita juga unik karena lokasinya. Jantung sistemik berada di kantung mantel, di bagian tengah tubuh. Jantung branchial terletak di sisi kiri dan kanan, berdekatan dengan insang. Struktur ini memungkinkan pemeliharaan tekanan yang efisien. Darah yang datang dari tubuh masuk ke jantung branchial. Darah dipompa ke insang, dioksigenasi oleh hemosianin, dan kemudian dikumpulkan di area dekat jantung sistemik. Baru setelah itu, jantung sistemik mengirimkannya ke seluruh organ, memastikan bahwa otak yang membutuhkan banyak oksigen mendapat suplai premium. Ini adalah sirkulasi ganda, mirip dengan kita, tetapi dengan pompa ekstra yang ditempatkan secara strategis untuk mengatasi hambatan insang. Sistem 3 jantung ini sangat vital, mengingat gurita juga memiliki 9 otak atau ganglia kompleks, 1 otak pusat dan 8 di setiap tentakel. Semua jaringan syaraf yang luas itu membutuhkan oksigen yang konstan dan efisien. Darah biru dan 3 jantung adalah prasyarat untuk kecerdasan mereka. Tanpa pengiriman oksigen yang efisien oleh hemosianin, otak gurita yang berukuran besar relatif terhadap tubuh mereka tidak akan bisa berfungsi sebaik yang kita tahu. Mari kita lihat implikasi ekologis dari darah biru. Karena hemosianin sangat efisien, gurita dapat memanfaatkan zona kedalaman yang tidak dapat dihuni oleh banyak ikan berdarah merah. Ini memberikan keuntungan kompetitif yang besar.
Mereka memiliki akses ke mangsa yang tidak dapat dijangkau oleh predator lain yang mengandalkan hemoglobin. Mereka mendominasi ceruk ekologis mereka. Inilah yang menjadikan Cephalopoda sebagai salah satu kelompok invertebrata paling sukses di lautan. Namun, kita kembali ke tantangan pH. Pengasaman laut mengancam ekosistem ini. Efisiensi hemosianin gurita adalah pedang bermata dua. Jika air menjadi terlalu asam, gurita harus bekerja jauh lebih keras, hanya untuk mengambil oksigen, menempatkan tekanan luar biasa pada ketiga jantung mereka. Jadi, studi tentang jantung dan darah gurita bukan hanya sekedar keingintahuan biologi, ini adalah indikator penting kesehatan laut kita secara keseluruhan. Sekarang, sedikit fakta menyenangkan. Bagaimana cara dokter hewan mengetahui kondisi jantung gurita? Tentu saja dengan Doppler ultrasound. Mereka dapat secara akurat mengukur detak ketiga jantung tersebut. Rata-rata, jantung sistemik berdetak sekitar 30 kali per menit, jauh lebih lambat dari manusia. Jantung brankial biasanya berdetak sedikit lebih cepat karena mereka terus-menerus mendorong darah melalui insang untuk proses pertukaran gas. Ingat, detak jantung ini akan menurun drastis saat gurita sedang beristirahat atau bersembunyi untuk menghemat energi metabolisme yang berharga. Jadi, apa pelajaran terbesar dari anatomi gurita ini? Adaptasi adalah segalanya. Untuk mengatasi tantangan air dingin, tekanan, dan oksigen rendah, mereka mengembangkan hemosianin dan 3 jantung untuk menciptakan sistem sirkulasi yang hampir sempurna untuk niche mereka. Mereka adalah pengingat bahwa di luar jalur evolusi yang normal, seperti darah merah berbasis besi, ada banyak cara cerdas alam dapat menyelesaikan masalah yang sama. Fakta bahwa Cephalopoda menggunakan tembaga dan bukan besi adalah contoh luar biasa dari biokimia yang unik. Dan fakta bahwa mereka memerlukan jantung tambahan untuk mengatasi konsekuensi fisika dari jaringan insang mereka menunjukkan betapa rumitnya kompromi evolusioner itu. Jadi, ketika Anda melihat gurita berikutnya, jangan hanya melihat tentakel yang bergerak. Lihatlah sistem internal yang brilian. 3 jantung yang berdetak dengan darah biru yang mengalir. Ini benar-benar menjadikan gurita makhluk yang paling dekat dengan alien yang bisa kita temukan di planet kita sendiri. Jika Anda menikmati perjalanan mendalam ke biologi gurita ini dan terkejut dengan fakta 3 jantung dan darah birunya, kami masih memiliki banyak misteri laut dalam yang menunggu untuk diungkap di saluran ini. Bayangkan, di dasar lautan ada keajaiban seperti gurita yang terus-menerus menantang pemahaman kita tentang apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Kami harap video panjang ini memberikan Anda perspektif baru tentang kekayaan biologi di dunia kita. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam eksplorasi sains bawah laut yang panjang ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tinggalkan komentar di bawah. Fakta apa tentang gurita yang paling mengejutkan Anda? Apakah itu sistem 3 jantung yang canggih atau darah biru berbasis tembaga yang efisien? Kami menantikan tanggapan Anda. Sampai jumpa!